Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bangun sahur, bangun. Jangan sampai mamet tuluh beti mapli tu puasa dia. Bangun sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Cahaya FM Bualemo dan juga pendengar Poliama Top FM di Gorontalo khususnya. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah atas segala limpahan rahmat yang tidak pernah putus hadir kepada kita sekalian, sehingga pada hari yang ke-26 ini, walaupun dengan kondisi mungkin sudah mulai menurun fisik, tapi karena kecintaan kita akan Ramadan, keinginan kita untuk memperoleh berkah Ramadan, keinginan kita dengan membawa pahala yang sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam amalia di bulan suci Ramadan, maka semua rasa lelah, letih, lapar, haus, dahaga semua hilang, dihapus oleh semangat untuk mengerjakan puasa. Lelah, letih, lulupuh. Itu mau amila menggi Ustadz, dengan semangat kita, mengingat kita akan pahala yang diberikan, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah di hari yang ke-26. Mudah-mudahan dengan hari yang ke-26 ini kita sudah terus bermuhasabah, mengingat-ingat semoga amalan yang sudah kita laksanakan di 26 terakhir ini insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami akan langsung mengundang Pak Ustadz yang juga pada pagi ini tetap bersemangat menemani kita hingga ke hari yang ke-26. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumi al-qiyamah. Para pendengar Poliama Top FM Gorontalo dan juga Cahaya FM Kabupaten Bualemo, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak terasa bulan suci Ramadan kurang lebih tinggal 3 sampai 4 hari kita akan menjalaninya, dan semoga kita tetap dalam semangat dan kita tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, karena berapa banyak orang yang sudah sementara tumbang di tengah jalan karena dia tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan sampai dengan selesai. Apalagi tato patali tato senggol bileh ma ustatu na gua mama malololo hubu. Mas tengah mati ustaz. Ya sudah mulai sempoyongan dan sudah rata-rata hampir semua, tapi alhamdulillah juga masih ada sebagian yang tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa ya. Jadi pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang, dan kesempatan berikutnya, yaitu golongan orang-orang yang tidak akan didatangi oleh Lailatul Qadar. Jadi dari sisi keadaan ada beberapa keadaan, misalnya di rumah itu ada anjing, ada juga gambar yang 3 dimensi, ya, yang serupa dengan patung, juga ada juga golongan. Jadi pada diri tobatanga uti yang kita bahas itu tobatanga, bukan todoliwari batanga, tapi di dalam diri kita. Yang di luar dulu apa Ustaz tadi? Tadi ada anjing, ya, anjing di rumah. Yang kedua adalah rumah yang ada gambar 3 dimensi, bukan gambar biasa tapi gambar 3 dimensi. 3 dimensi itu yang makhluk hidup ya. Gambar makhluk ya, seperti itu ya. Kemudian kalau bebauan seperti itu bagaimana Ustaz? Bebauan bagaimana maksudnya? Misalnya bau bawang atau bau kalau itu ikan, lain lagi. Kalau itu lain lagi, karena itu itu
mengganggu juga malaikat ya, karena man akala thuman aw basaran fala yaqribanna masjidana, barang siapa yang makan bawang putih maupun bawang merah maka janganlah kalian mendekati masjid kami. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza bani Adam, ya, karena malaikat itu terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam. Ya, jadi kita tidak boleh makan bawang. Karena apa tujuannya itu? Jangan sampai malaikat terganggu. Dan sekarang bukan lagi bawang, DP kile-kile bau bawang. Oke, jadi yang tadi Ustaz ya, kembali ke topik yang tadi bahwa saya tidak mau bahas itu yang bawang-bawang yang seperti itu Ustaz. Nongko posuhur walau ti nongko mau reki suhuru ti Ustaz mau hempo elame mau letah hilap. Apalagi disenggol, aduh sudah orang fokus kepada yang dari dalam. Tadi dari luar untuk batangan tolo hidau, kira-kira yang menyebabkan malaikat ataupun Lailatul Qadar tidak akan datang mendekati. Jadi yang pertama adalah mudminul khamri, orang yang pecandu minuman keras. Pecandu, berarti pecandu ini bukan cuma 1-2 kali. Berarti dia terus menerus dia mengkonsumsi minuman keras. Kalau sebulan puasa dia tidak minum, bagaimana itu Ustaz? Tapi sebelumnya dia paminum. Oh, berarti pecandu itu. Berarti cuma istirahat dia bulan suci Ramadan begitu. Apalagi dia balas teh lagi. Balas teh baru dia DP apa lagi, baru dia bilang ti apa-apa. Jadi artinya begini Ustaz ya, kan kalau pernah saya dengar bahwa orang yang meminum minuman keras itu dia tidak akan diampuni dosanya 40 hari ke depan. Tidak akan diterima salatnya. Man syaribal khamra lam yuqbal salatahu arba'ina yauman. Barang siapa yang minum khamar tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Jadi kalau misalnya dia solaste berarti mau 31, misalnya 2 atau H-3 dia balaste. Berarti sebuah puasa tidak diterima. Karena 40 hari toh. Ini sebenarnya ini pilo lamai. Sudah sering Ustadz menyampaikan seperti ini. Tapi tetap orang tidak peduli. Nah, ini kata melo hilau ti jatuh di mulut tapi atau puasa arba'ina yauman. Kata Nabi tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Jadi orang yang minum khamar ini, makanya khamar itu coba bayangkan ayat yang 3 kali dalam Al-Qur'an itu ayat yang berkaitan dengan khamr. Ayat yang pertama apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ketika mereka bertanya tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, tentang tentang khamar dan perjudian. Qul fihima itsmun. Katakanlah kepada keduanya itu ada dosa. Qul fihima itsmun wa manafi'u lin-nas, dan juga manfaat. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua turun jadi pelarangan khamar itu tidak langsung sekaligus. Dia pertama dulu dia bilang dosa tapi ada manfaat. Ada manfaatnya juga. Yang kedua Allah mewanti-wanti sudah agak keras sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat kamu sementara kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau orang mabuk itu kan dia sudah tahu apa yang dia bilang. Ma huwa ma esi istilahnya. Jadi ma huwa itu jangan bakore kamu, jangan bakore. Mau muntah. Kayak apa kalau bakore mau muntah? Masa mau lihat tuh Ustaz ya mungkin tim mau tamong imam huwa Ustaz kan. Bukan lagi bicara dengan mulut dengan idong. Ini dikhawatirkan. Jadi juga kita memperhatikan juga jangan sampai yang kita ajak menjadi imam ini adalah memang dia ustadz tapi tukang minum. Bagus juga nadanya kalau ngimam. Tapi dia pamba minum dulu Ramadan. Bahkan ada di beberapa tempat saya lihat orang kalau mohon maaf ya, mungkin insya Allah tidak ada. Ada kadang orang dia penakut. Jadi imam takwa bicara. Nanti dia kasih panas dengan dia doping dulu doping dulu satu sloki. Itu bagaimana itu Ustaz? Jelas tidak boleh ya. Baceramah. Karena dia punako sudah batongkan dulu sedikit ya. Mau pepatua atau Ustaz kan buktikan masubuna namanya kan mau menceramah atau radio mau hulo kan. Mau menghirup maibir supaya siapa tahu kan supaya sehat dulu kamu tadi radio di Bali.
Tidak juga tapi sehat. Nah, Bukan masalah sehat ya, masalahnya miras ini yang dalam Ya. diri kita. Jadi usahakan kita juga mensuplai makanan itu dengan makanan-makanan yang bergizi. Bukan berarti kita harus mengkonsumsi minuman keras. ya. Ya, karena kan katanya orang begitu. Kan tadi Ustadz ada sudah dua firman yang Ustadz katakan Ya. tadi. Kemudian yang Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Ya, sesungguhnya wahai orang yang beriman, sesungguhnya innamal khamru wal maisir. Ya, sesungguhnya khamar dan maisir, perjudian, dan juga patung-patung itu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Itu adalah suatu perkara yang buruk, yang najis ya. Ya. Tinggalkanlah. Ya, kata Allah apa? Tinggalkanlah. Pada saat itu ya, bayangkan ayat yang ketiga itu turun tentang khamar ya. Itu di tanah suci itu jadi banjir khamar karena semua guci-guci dilempar, dikasih pica semua, dibuang semua itu khamar-khamar itu. Iya. Karena pelarangan yang ketiga itu. Ya, bayangkan orang para sahabat Nabi di zaman dulu itu begitu. Mereka ketika ada turun ayat mereka sami'na wa ata'na. Bukan di zaman kita sekarang seperti sami'na wa asaina. Karena pada ayat pertama masih ada manfaatnya. Ya. Jadi nama tongkat palang-palang. Karena masih ada manfaatnya tadi. Ya. Ya. Yang kedua, bahwa sholat baru tidak boleh. Berarti di luar sholat boleh. Ya. Ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukar hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ya sementara kamu dalam keadaan mabuk ya. Sampai kamu tahu apa yang kamu katakan. Ya. Berarti di luar sholat engkau malim Itu mafhumnya, mafhum dari ayat itu. Ayat yang ketiga sudah penegasan. Sesungguhnya innamal khamru wal maisir wal ansab rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Itu perbuatan syaitan dan tinggalkanlah. Ya, dengan ketegasan itu Allah menegaskan kepada kita untuk tidak boleh minum minuman keras. Nah, pada saat itu para sahabat Nabi Muhammad SAW, khususnya Umar bin Khattab, dia buang semua itu arak-arak yang ada di guci semua itu, dilempar semua, bahkan di tanah suci pada saat itu ya terjadilah banjir miras ya karena mereka saking taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang menjual miras? Ya. Bagaimana dia tidak pembamin Ustaz, tapi dia pembajual. Oh, jelas sama. Ya, jelas sama. Jadi orang yang menjual, orang yang menyalurkan, orang yang menulis, ya sama-sama. Sama-sama. Tapi kalau misalnya orang yang tarik pajak dari itu, ya, baru digajikan lagi. Kan orang berterima gaji dia tidak tahu itu. Masalah bawa batuk itu soal itu. Saya tahu juga itu karena pajak yang tertinggi itu dari yang begitu. Begitu. Jadi kita kembali kepada minuman khamar tadi. Tapi itu kalau harus diminum. Tapi kalau misalnya hanya untuk semprot akan badan atau untuk mengobati, jelas tidak boleh. Tidak boleh. Jelas tidak boleh. Karena biasanya orang mencuci luka dengan alkohol itu. Itu lain perkara. Kalau untuk mencuci luka itu dipergunakan untuk medis. Ya, yang dilarang itu namanya juga semua itu dibolehkan kalau dia sesuai dengan SOP. Yang dilarang itu apa? Penyalahgunaan. Narkoba itu dipakai. Ya. Yang dilarang itu apa? Kalau dia tidak sesuai dengan aturan, dia menyalahgunakan. Nah, itu yang terlarang, itu yang ditangkap. Nah, seperti ini Ustadz, ada yang mengatakan kepada saya bahwa ende ambelah taluhem huo. Kita orang terlalu banyak minum air tetap mau huo. Mengilu nemo tetap mau huo. Apa kalau kita orang sudah berlebihan tetap mau huo. Jadi ini minuman kalau cuma sedikit tidak ada masalah, sepanjang tidak mau huo. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu muskirin haramun faqaliluhu au kathiruhu. Sesungguhnya setiap yang memabukkan itu haram, baik dia sedikit maupun banyak. Ya. Jadi kata Nabi jelas, ya. Kullu khamrin muskirin wa kullu muskirin haramun. Ya, faqaliluhu au kathiruhu, ya. Setiap khamar itu memabukkan dan setiap memabukkan itu haram. Ya, faqaliluhu au kathiruhu. Ya, baik dia sedikit maupun yang banyak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bukan nanti ente satu cerek ente sikat baru itu bilang, oh itu baru itu memang kalau mau sedikit mau satu slog dia bilang kabar apa? Oh belum apa-apa itu. Ini hanya untuk kesehatan. Alasan medis.
Makanya Ustadz bilang tadi, sepanjang itu untuk alasan medis, sepanjang itu untuk Tidak, itu alasan medis dipakai tertentu untuk membersihkan luka, bukan untuk dikonsumsi. Ya. Dan dia sesuai dengan takaran, ya. Jadi seperti tadi, kadang ada orang memakai yang mungkin dalam kategori narkotika, ada maksudnya kategori-kategori yang itu butuh resep dokter ya untuk penenang ya misalnya. Itu sebenarnya dipakai, tapi yang dilarang itu penyalahgunaan. Sekali lagi, kenapa dilarang itu ditangkap itu karena dia penyalahgunaan. Yeah. Ya. Jadi kadang dipakai, kalau dipakai oleh dokter itu memang itu sudah SOP ya. Dia sudah ini jalan keluarnya begini. Untuk menenangkan orang ini pakai harus ini. Ya, tapi ini sekarang kan biar orang yang tenang-tenang dia pakai itu masalah itu kan. Yeah. Akhirnya dia menyalahgunakan. Menyalahgunakan itu yang terlarang. Nah, ini alkohol bagaimana kalau kita gunakan di parfum, Ustadz? Dan parfum itu kita pakai untuk sholat. Nah, ini bagaimana, Ustadz? Bagaimana? Ya, jelas kalau kalau sudah bersifat alkohol begini, ini tidak dibolehkan. Iya. Ya, tidak dibolehkan. Jelas ya, bukan hanya diminum ya. Jadi hal-hal yang demikian juga harus kita kontrol. Iya. Ya, jadi usahakan kita pakai parfum. Ada parfum yang memang bibit asli, tidak perlu pakai tidak pakai alkohol, itu lebih bagus lagi ya. Dan itu lebih mengena harumnya dibanding kita campur. Iya. Tapi rata-rata misalnya parfum yang untuk bau bawang tadi, Ustadz, yang Ustadz bilang tadi kan. Nah, kita kembali ke yang tadi itu. Nah, itu kebanyakan menggunakan alkohol. Bagaimana itu, Ustadz? Untuk yang bau bawang ini, ya ada deodoran kan, ada deodoran, kemudian ada kandungan alkoholnya. Nah, kalau tidak pakai itu tetap mau bau, bagaimana itu, Ustadz? Nah, itu sesuai dengan takaran. Kalau sesuai dengan takaran tidak jadi masalah. Ya, sesuai dengan takaran, dia kan yang dilarang itu berlebihan. Ya. Dilarang itu berlebihan. Baik dia kecuali kalau memang itu kalau itu yang di roll on seperti itu sebenarnya kan sudah ditakar. Iya. Sudah ditakar tidak berlebihan. Ya. Dan ada juga roll on yang tulisan tidak menggunakan no alkohol. Nah, itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus itu. Iya, kan? Itu lebih aman kalau begitu. Daripada kita orang pusing-pusing mengkhawatirkan apakah ini aman dengan tidak, mendingan ada roll on yang memang tak tulis no alkohol. No alkohol. Itu lebih bagus itu. Ya. Atau alkohol 0%. Ya. Jadi kan lebih aman begitu. Ada juga yang ramai diperbincangan adalah minuman yang biasanya beralkohol tapi dia tulis no alkohol. Ini namanya ada dalam istilah. Tapi ada soda yang tulisannya di bawah no alkohol. Itu bagaimana itu, Ustaz? Ini namanya harus butuh tanqihul manat. Namanya verifikasi faktual. Yeah. Ya. Kalau ternyata di dalam itu ada alkohol, ada hal-hal yang memabukkan, hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Yeah. Ini bisa dan dia tidak menuliskan, ini bisa dituntut, ya. Bisa dituntut. Karena apa? Karena yang mengkonsumsi ini bukan cuma sekedar orang biasa, tapi orang muslim juga. Kita harus jaga orang muslim. Ya, jangan sampai mereka mengkonsumsi, jangan sampai dengan sebab itu dia mengkonsumsi minuman keras yang dia tidak sadari, yang menyebabkan doanya tidak diterima oleh Allah. Ya, apalagi kalau misalnya dia minum ke sana, ini mulai pusing-pusing mau papambeleng. Dia bilang, kenapa ini kita papambeleng, kita mau ada minum ini papambeleng. Dia tidak merasa bahwa di minuman itu ada ada alkohol. Nah, ini yang harus kita perhatikan, harusnya kita kontrol baik-baik, sehingga kalau kita mau mengkonsumsi itu juga kita harus perhatikan baik-baik apakah di minuman itu ada alkohol ataupun tidak. Ini kemudian akan timbul pertanyaan kepada para pekerja larut malam, misalnya nelayan. Biasanya mereka terbiasa minum alkohol bukan untuk memabukkan itu, Ustaz, tapi untuk menjaga fisiknya ketika di laut dia panas dulu. Kalau tidak minum dia khawatir pulangnya dia sakit. Nah, ini bagaimana ini, Ustaz? Masih ada minuman yang membuat panas lain bukan nanti itu yang harus dikonsumsi. Minum kesana kopi Jo ya. Kenapa solusinya harus minuman keras? Itu pertanyaan. Ya kadang-kadang orang bilang begini, Ustaz, orang pakai eyeshadow biasanya pakai bulu-bulu yang dipakai untuk membersihkan wajah itu yang bagus itu bulu-bulu babi, Ustaz. Ya, orang bilang begitu. Tidak ada bulu-bulu yang lain mau bagus itu cek akan itu eyeshadow di pipi itu. Ya, nanti pakai bulu-bulu babi. Kan ada namanya ada di buku namanya The Secret of Haram. Rahasia dari haram. Ya. Itu kan di dalamnya juga termasuk di situ bulu babi, ya. Makanya kalau melihat itu, yang pertama kali kita lihat pada saat kita mau membeli sesuatu, kita lihat itu apa? Kehalalan.
100% halal, apalagi kalau sudah ada dari MUI atau dari Kemenak ya tentang halal. Nah, itu kita bisa beli. Jangan sampai kita hanya melihat gagah sekali ini, lembut ini DP bulu-bulu ini Mbak semengke akan pipi ya. Dan dia tidak rasa bahwa itu termasuk hal yang terlarang karena dia sudah menggunakan alat-alat yang berkaitan dengan bulu-bulu babi. Ya, kembali kepada minuman khamar tadi yang dilarang keras untuk kita mengkonsumsinya. Bagaimana Ustadz? Nah ini sekarang ya sudah bulan suci Ramadan dan dia merasa dia sobalas teh. Nah kira-kira apa yang mesti dia lakukan sekarang? Karena dia merasa bahwa seperti hadis Rasulullah tadi 40 hari ke depan tidak akan diterima sholatnya. Nah dia sadar nanti sekarang setelah dengar patorong ini Ustadz, dia sadar bahwa ternyata khawatir DP sholat yang dia laksanakan di Ramadan awal sampai dengan akhir Ramadan tidak akan terterima. Kemudian dia bertobat. Nah ini caranya bagaimana Ustadz? Kekhawatirannya dia tidak mau dapat terima DP sholat ini Ustadz. Iya. Pertama dia harus makanya bertobat itu tobat dengan betul-betul tobat. Jangan tobat makan rica. Ya, karena kata Hasan Al-Basri at-taubatu duna iqla'in taubatu kadzabin. Ya, bertobat dengan tanpa penyesalan itu tobatnya para pendusta. Ya. Jadi hati-hati kalau kita mau bertobat, betul-betul kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mau meminta ampun kepada Allah, kita betul-betul serius dalam meminta ampun kepada Allah. Ya, apalagi ini berkaitan dengan amaliyah kita, berkaitan dengan pribadi kita, berkaitan dengan attitude kita, ya, perilaku kita. Jadi memang butuh kita untuk senantiasa memperhatikan diri kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang pecandu minuman keras, ya, dan menyebabkan ketika kita pecandu minuman keras itu menyebabkan kita juga menyia-nyiakan menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahrukah." Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Jadi kebinasaan itu suatu hal yang sangat sangat terlarang dalam Islam, ya. Jadi kenapa khamar itu dilarang dalam Islam? Karena ada suatu hal yang harus dijaga, ya. Di antaranya hifdzul aql, menjaga akal, ya. Karena dengan minuman ini semua bisa terjadi Ustaz. Ya, menjaga akal. Jadi di dalam Islam itu namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu tujuan adanya syariat itu dia menjaga 5. Di antaranya menjaga akal. Kenapa khamar itu dilarang? Karena merusak akal. Orang kalau minum khamar, dia pasti khamar itu akan menutup akal dia. Sehingga para ulama mengatakan khamar itu ra'sus syarr, ya. Khamar itu adalah sumber dari seluruh macam keburukan. Orang berzina pasti dia minum khamar. Ya. Orang membunuh pasti dia minum khamar. Orang berjudi pasti dia minum khamar. Ya. Orang cilaka di jalan karena minum khamar. Orang baku tabrak ternyata huwa tali itu. Nah, ini anak-anak mulai cilaka di jalan pacu di motor ternyata huwa. Ini celaka huwa lagi. Bagaimana artinya malaikat ya popong itu tali kan huwa kan ini Ustaz ya. Jadi kembali kepada masalah khamar ini, ketika orang sudah bertobat dengan segala amalan puasanya, kemudian mengingat dia memperoleh hidayah setelah mendengarkan bingkai Ramadan ini, semacam ada terbetik dalam hatinya untuk kembali kepada jalan yang benar, dia akan tinggalkan ini namanya minuman khamar ini. Dia seakan ingin memperoleh hidayah. Mungkin banyak-banyak berdoa supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini bukan karena Ustadz, bukan karena saya, bukan juga para ulama yang lain, tapi dari diri sendiri. Dan hidayah Allah semua. Kalau Allah memang akan memberikan hidayah pasti. Hidayah itu kadang didapatkan dengan apa? Muktasab. Kita usaha. Kita usaha bagaimana caranya? Harus berusaha juga. Jadi kita mau meninggalkan khamar itu butuh usaha. Jangan sampai oleh lo nggak di potiro lambo itu ucap tikus betul di polo tapu hidayah udah menurut. Bukan begitu salah. Karena tidak ada pengertian usaha. Jadi usahakan dia berusaha juga dalam artian sudah kita mau tinggalkan ini. Mau apapun, kita mau mabuk, kita mau muntah-muntah karena meninggalkan khamar, saya mau usaha. Apalagi ada bujukan teman-teman.
mati do lale uti pala patamo tahera maton te tonti bali be itu kan malah kan biasanya mengucap tikus sulam itu tiang mai kan cobaan itu dari teman-teman kan biasanya cobaan kita sudah berusaha menghindar tapi ada saja kesempatan dari baru dia panggil baru dia bilang kembali coba tes dulu biar mau satu slot kasih putar dulu ini gelas ente itu slot putar kan biasanya toliling itu Ustaz toliling jadi mau putarnya teh toh enggak masalah sama atau laki mah biasanya kan begitu ya dorang bilang sebenarnya anak inti dan minum cuman menghargai. Ini bagaimana Ustaz? Tidak ada menghargai begitu, bukan menghargai. Kalau ente menghargai ente duduk dan dorang, kalaupun menghargai dorang, duduk dan dorang bawa air aqua, ente minum air aqua saja daripada maksudnya minum air botol ya. Daripada kita disuguhkan minuman begitu minuman keras. Mendingan kita bawa sama dulu kamar ya, tapi jangan ente kasih minum yang itu saya mau minum yang ini, yang saya ada pegang ini. Itu tidak jadi masalah ya, tapi jangan sampai di seliwir itu kita juga minum yang itu. Itu masalah. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali ke jalan Allah butuh perjuangan. Untuk meninggalkan ini hamar butuh perjuangan. Tapi selain kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga diri kita. Mungkin saja di antara para pendengar yang sudah mulai mengingat-ingat mahmuela malambut muhasabah diri. Debodi ahun ale untuk mengiluti. Karena biasanya pertikaian di rumah tangga akibat suami yang kuat minum. Pertikaian dalam keluarga juga karena mau ngiluma. Ini kan sudah mulai diingat-ingat apa sih sebenarnya manfaat daripada minuman khamar ini kan. Katanya untuk kesehatan, tapi ternyata cuma bakalai dalam rumah kan. Ini mungkin kita insya Allah setelah Ramadan ini, setelah mendengarkan ini di Ramadan ini, ya banyak-banyak beristighfar. Semoga Allah dan berazam. Yang paling penting itu berazam. Dia bertekad bahwa dia akan meninggalkan khamar itu. Amin. Itu yang paling inti. Kita doakan. Mau ada uang tidak ada uang. Kadang orang dia meninggalkan karena tidak ada uang. Kalau tidak ada uang pilih khamar. Dia mau ada uang tidak ada uang. Dia bertekad untuk meninggalkan khamar. Bukan karena tidak punya kesempatan, bukan karena tidak punya uang, tetapi benar-benar dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi Muhammad SAW apa? Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik dari itu. Jadi meninggalkan khamar ini karena Allah. Ente kiapa so minum? Anak tinggalkan karena Allah, bukan karena siapa-siapa, cuman karena Allah. Ini kalau sudah ada tekad seperti ini luar biasa. Baik, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.